Ini wa kuliyatin soleh astagfirullahaladzim wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa atba'il kiram wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabi wa syarafana bihitabi wa adabana biadabi wa ja'alna min ansarihi wa ahzabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo baca surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Idza iktalu panjang. Idza iktalu
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzimin yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya, surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Kemarin baru sampai ayat 3. Itu masih nerangkeun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu, tidakkah mereka mengira, zonna yadhunnu, nyangka atau nyangka, mengira, ya. Ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu, ulaika annahum, bahwa mereka, mab'utsun, orang-orang yang akan dibangkitkan. Mab'uts liyaumin, pada hari azimin, yang besar, atau hari kiamat. Yaumun azim artinya hari kiamat. Pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumu, yaitu pada hari yaqumu, manusia bangkit. Yaqumun nasu, yaqumun nasu, manusia bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur menghadap li rabbil alamin, kepada Tuhan
pencipta. Li Rabbil Alamin menghadap kepada Tuhan pencipta, ya, semesta alam. Di sini menggunakan Rabb, ya, menggunakan li Rabbil Alamin, tidak lillahil alamin, ya. Tidak lillahil alamin tapi li Rabbil Alamin, kepada Tuhan pencipta semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di alam kubur. Orang kalau sudah yakin, udah percaya, udah yakin, udah iman, ya, udah iman bahwa setelah kematian akan ada hari berbangkit. Ini diterimanya oleh iman, bukan oleh akal. Masa sih orang yang sudah hancur, orang udah jadi tanah, sengaja jeung tanah, kok bisa dibangkitkan lagi? Itu akal nggak nerima. Jawabannya bukan pakai akal, tapi pakai keyakinan, pakai keimanan, Ya, kalau tidak iman, tidak akan percaya, sebab tidak mungkin badan atau jasad yang sudah menyatu dengan tanah kok bisa dibangkitkan kembali. Ini perlunya mengimani hari akhir, ya, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Kalau tidak beriman kepada hari akhir, 14. Modalnya kita iman pada hari akhir, bahwa nanti akan dibangkitkan, ya, liyaumin azim, pada hari kiamat. Yaumun azim, hari kiamat. Pada hari kiamat menghadap siapa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari manusia bangkit dari kubur. Yauma yaqumun nasu, tidak yaqumul ladzina amanu, tidak, tapi pakainya yaqumun nas, manusia seluruhnya berarti akan dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan bukan hanya orang yang beriman saja, ya, karena pakainya yaqumun nas. Kalau nas itu seluruh manusia. Li Rabbil Alamin, kepada Tuhan pencipta mereka. Pada Tuhan, bukan kepada Allah. Kenapa tidak pakai Allah? Ya, karena di hari akhir itu yang menghadap kepada Allah ada yang dalam keadaan beriman, ada yang keadaan ada fujar, dan ada abror. Ini menerangkan orang-orang fujar dan orang-orang abror. Ya, fujar orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Kalau abror orang-orang yang innal abror lafi naim,
cuma dua. Nah, yang pertama yang diterangkan ini orang-orang fujar. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bahkan yang dibangkitkan bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Jin juga termasuk dibangkitkan. Setan, abeh pada hari kiamat itu dibangkitkan. Mau lari kemana? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Wailul lil mutaffifin. Leos weh mangkat. Celaka bagi orang-orang yang curang. Ya. Itu harus diteruskan alladzina wailul lil mutaffifin alladzina. Nah. Jangan wailul lil mutaffifin. Ya, harus diteruskan alladzina idza talu, orang-orang yang curang dalam menerima timbangan. Wailul lil musallin, fawailul lil musallin. Gereun we. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, itu komunis itu. Harus diteruskan baru baca, kalau baca Al-Quran itu. Makanya kita harus tahu wasol, wakof. Ya, wasol, wakof, macam-macam wasol, macam-macam wakof. Tentunya harus tahu artinya, ya, harus tahu artinya. Termasuk laguna. Masa fawailul musallin alladzina, kok laguna lagu Seria. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Hehehe. Bagi celaka bagi orang-orang yang sholat kok bari hahaha. Fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Hahaha. Enggak mungkin kalau tahu artinya. Wailul lil mutaffifin, taufifin. Sungguh wel itu celaka, bahaya. Bentar. Well itu namanya. Lagi ngaji keluar well, celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Well, menurut bahasa itu artinya celaka, ya. Orang celaka itu menurut bahasa artinya celaka. Dari tadfif wailul mutaffifin, dari tadfif atau taffafa. Taffafa yutaffifu fahuwa mutaffifin, ya, mutaffifin. Tadfif atau taffafa artinya apa? Orang yang
loncat pagar. Mutaffifin itu artinya orang yang loncat pagar. Ya, orang yang loncat pagar. Orang loncat pagar itu kan gak wajar. Kalau wajar dia tidak akan loncat pagar. Karena tidak wajar makanya loncat pagar. Itu mutaffifin menurut bahasa. Taffafa. Siapa yang loncat pagar? Biasanya maling. Maling itu ya loncat pagar. Ini loncat pagar. Jalan ada lewat pagar. Itu taffifi menurut bahasa, orang yang loncat pagar. Kemudian taffafa menurut bahasa juga orang yang mengisi gelas, artinya airnya tidak penuh. Itu taffafa. Orang Arab bilang taffafa, tatfif. Ya, mengisi gelas tapi airnya tidak penuh. Orang apa itu? Orang yang ngisi gelas tapi airnya tidak penuh. Gelasnya atau airnya yang tidak penuh? Airnya tidak penuh. Orang apa itu? Orang medit. Itu orang kere, orang medit. Ada tamu datang ke rumah berkunjung, terus disuguhan cai. Cai, naon hesena cai. Tapi airnya tidak penuh, cuma seperempat. Ya, umpamanya cainya penuh celuruk, wah itu itu menandakan bahwa penghuni rumah itu tafif, ya, tatfif, tafif, mendit. Nah, itu menurut bahasa. Wailul lil mutaffifin juga termasuk orang-orang itu orang yang mendit, ngasih air cuma sedikit, apa salahnya penuh, ya, penuh. Kemudian hal-hal yang remeh-temeh itu termasuk taffafa. Hal remeh, hal kecil, termasuk orang yang remeh, hal yang kecil. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak wajar. Intinya taffafa itu orang yang melakukan perbuatan tidak wajar, ya, tidak wajar. Dalam hal apa saja itu tidak wajar. Itu taffafa atau tafif. Taffafa. Jadi wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak wajar. Ya, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak wajar. Taffafa juga dalam artian boleh menurut bahasa bertengkar. Karena ketidakwajarannya itu akhirnya menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran. Makanya artinya bertengkar. Wailul lil mutaffifin. Nah, banyak artinya, banyak arti tawfif, tawfafa, mutaffifin. Well itu apa sih? Well itu wailun, kerusakan. Well itu kerusakan atau celaka, kerusakan, kebinasaan, ya, kebinasaan. Itu namanya well, kebinasaan, atau halakun azim, kebinasaan yang besar. Celaka 12. Well itu celaka 12, bahkan 13, ya. Bahkan celaka 13, 14. Itu paket tinggu gede kerusakan.
gede kerusakan. Wail, ya wailak, wailak, ya wailak. Orang Arab bilang begitu, celaka. Aduhai celaka, celaka. Wailak, celaka. Punya seorang anak, gak nurut, badung, bandalna luar biasa, tita sholat, tita ibadah, gak mau, itu well. Namanya well. Orang Arab bilang well. Ya. Makanya sebutannya ya wailak, ya wailak. Aduhai celaka, celaka boga budak ese, tita sholat ese, tita ngaji ese, tita ibadah ke Allah hararese. Itu namanya cilaka atau well, ya, well. Pokoknya well, ya wailak. Atudan nitahna mas umur 12 tahun baru disuruh sholat. Ya itu keterlaluan. Orang udah 12 tahun umurnya udah tamat SD baru disuruh sholat. Itu telat menyuruh sholatnya, menyuruh ibadahnya telat. Udah keluar SMA baru disuruh sholat. Jagoan lamun daek. Sebab ibadah sholat itu luar biasa hesena, luar biasa hesena. Jadi ngedidik anak itu tidak boleh mendadak, ya, tidak boleh. Jadi emang dadakan enak, tapi kalau mendidik anak nggak enak, ya, tidak enak. Udah tamat SD baru kunahan budak teh bandel-bandel teh. Tanda tanya, kenapa anak ini bandel? Lamun teu bapana indungna biasana nu bandel, ya. Lamun teu bapana indungna. Rumah tangga udah belasan tahun, udah puluhan tahun, masa tidak tahu karakter seorang anak? Lucu. Karakter anak anu lalaki mah kieu, watakna, karakterna, mestinya harus tahu. Ya. Kita harus tahu apakah kaljumud, ya. Kaljumud itu kayak besi yang keras-keras, kaljumud kayak besi, kayak batu. Anak itu kayak batu, keras kayak besi, ya, paku contoh. Itu kaljumud, mestinya harus tahu. Anak satu, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam harus tahu. Termasuk cara mendidiknya pun harus tahu. Beda-beda. Cara yang pertama makieu, cara kedua makieu. Sebab anak tidak sama, ya, tidak sama. Ada jumud, aya nu kawas besi, watakna, karakternya kayak besi keras, ya. Ada yang lembek, ya, lembek. Lamun jalan teh kuduna hayang nu halus wae, ya, pakai jalan garindul nggak mau, ya, tidak mau. Itu anak harus itu pakai jalan garindul, jalan goreng, nggak mau, pengennya jalan yang mulus. Itu karakter anak, ya. Cara ngajaknya pun ya harus pakai jalan halus. Dipaksa menjen nggak jalan. Itu watak, watuk, wain, hese, watak, hese, watuk nggak bisa. Kayak tadi watuk itu, wah, nggak bisa ditahan, harus dikeluarkan. Watuk, wain, apa wain? Bersin, nggak bisa, harus dikeluarkan. Spreng. Itu watak namanya. Nah, anak juga mempunyai karakter, mempunyai watak, ya, mempunyai watak. Harus dari
Kapan? Sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Jadi kalau pengen punya anak, carilah istri yang solehah. Oh, itu nyambung, ayo. Berawal dari istri yang soleh, dari solehah, istri yang solehah. Berawal dari istri yang solehah. Kalau punya istri yang solehah, kitanya harus soleh. Berarti dari mana dulu ini? Kalau pengen punya anak yang soleh, solehah, dari mana? Dari mencari pasangannya yang baik. Ya, dari mencari pasangan. Jadi itu dari sejak lahir, nggak bisa sejak lahir, ya, sejak lahir udah kelewat, udah bablas, udah jadi, ya, anak udah lahir itu udah jadi, karakter yang 4 itu udah jadi, jodoh, pati, bagja, cilaka, entos jadi sebelum apa? Sebelum 4 bulan, ya, sebelum 4 bulan itu baru ditiup. Nah, sebelum 4 bulan hamil didoakan terus, ya, ibadah bareng ibu, terutama ibunya kalau nggak soleh kalau nggak solehah ibunya. Makanya kalau pengen punya anak yang soleh atau solehah, carilah istri yang solehah, ya, cari istri yang solehah. Kalau tidak solehah, kalau tidak baik, ya, jangan cari istri yang soleh. Istri yang solehah, bukan soleh. Jadi berawal dari situ. Makanya jangan sampai kita ya wailak, celaka apa? Celaka. Boga budak bandel Badung, masya Allah, Bandung. Ngaji nggak mau, suruh ngaji nggak mau, padahal nampuk harapun. Ya, padahal nampuk harapun. Masya Allah, ini pendengarannya, penglihatannya, perasaannya dari apa diciptakan atau dijadikan. Wail, ya, halakun azim, cilaka, kerusakan yang besar. Nah, itu neraka wel di akhirat itu liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Salah satu neraka wel itu lebih kejam, lebih dahsyat dari neraka jahanam. Itu neraka wel. Sampai-sampai neraka jahanam pun minta perlindungan kepada lembah wel. Ya, lembah wel, neraka wel, ada lembah, sampai minta perlindungan dari neraka well. Saking dahsyatnya, saking besarnya, saking luasnya, ya. Itu untuk siapa? Kalau neraka wel itu untuk seluruh manusia, untuk manusia maksudnya. Manusia kan ada yang iman, ada yang kufur. Jadi siapa saja yang mutaffifin termasuk well, yang curang dalam takaran termasuk, masuknya bukan ke neraka jahanam tapi ke neraka well. Neraka well itu lebih dahsyat dari neraka jahanam. Sampai-sampai neraka jahanam pun minta perlindungan kepada lembah well. Celaka, ya, celaka. Masya Allah. Untuk siapa lagi? Banyak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagi orang-orang yang sholatnya lupa, ya, sholatnya lupa. Lupa sholat itu bukan lupa bacaannya, bukan lupa rakaatnya. Kalau itu namanya bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi lupa apa yang dia baca, lupa apa yang dia kerjakan. Makanya seorang waliullah itu kalau sholat ya sholat lagi. Maksudnya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sholat. Itu dan itu neraka well.
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi dulu sebab nuzulnya kan Abu Juhainah, ya. Surat ini turun di Mekah. Ada yang mengatakan surat ini turun di Madinah, ya, turun di Madinah. Padahal well itu luar biasa. Turun di Madinah. Awal-awalnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu baru datang Rasulullah ke Madinah, ya, baru-baru ya, terus melihat ada orang-orang yang kebiasaan orang Madinah begitu. Ada salah satu penduduk Madinah namanya Abu Juhainah, ya. Dalam berdagang itu punya timbangan dua, ya, punya timbangan dua. Ada ini timbangan ini untuk untuk penjual, untuk pembeli. Ya, kalau membeli ya, pakainya itu, ya, pakainya apabila mereka menakar atau nimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Untuk orang lain mereka mengurangi. Kalau untuk dirinya sendiri ditambah sidokok sinong, ya, sidokok sinong. Nah, itu baru turun ayat wailul mutaffifin. Setelah turun, nah, akhirnya mengikuti perintah atau ajakan Rasulullah sehingga merubah penduduk Madinah jadi pedagang yang jujur. Ya, ala Rasulullah. Dagang menurut ajaran Islam. Tadinya begitu, sehingga menjadi para pedagang yang jujur. Sekarang ya nggak ada topifin itu, ya. Kayak gini dua di Indonesia, ya, di Indonesia itu celakanya. Jadi jangan sampai kita mengurangi timbangan. Promo 9999, yang satu 10, non bedana salapan yang 10 hargana tinggal seperak, tungtuna kan jadi kembalian atau kene 10 kene 10. Biasanya kan begitu, kurang timbangan, kurang di sini memurah, di sana 10, di sini 9. Ditimbang padahal harganya ya, dikurangi. Itu trik tukang dagang gitu, supaya payu kemana. Harganya 9, sekilo, ngomong sekilo harganya 10.000, pas ditimbang cuma 9 on. Yang satu 10.000 ditimbang pas sekilo. Nah, ya, jadi yang curang yang 9, dikurangan 1 on, cuma 9 on, nggak 10. Dagang kalau untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri full, ya, timbangannya full. Nah, itu harus hati-hati, harus takut, ya, harus takut, jangan sampai mengurangi timbangan. Celaka lebih dahsyat dari neraka jahanam. Sampai neraka jahanam minta perlindungan kepada neraka wel. Ya, neraka wel. Ingat, pada nanti akan dibangkitkan liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Bahayanya luar biasa di akhirat. Di dunia bisa. Kenapa banyak tanaman, banyak hama? Kenapa banyak hama? Kenapa banyak tikus? Kenapa tumbuh-tumbuhan
kesembuhan atau bangkrut kena penyakit. Ada salah satu hadis Rasulullah menerangkan bahwa sebabnya karena tawfifin, curang dalam timbangan, dikintal, padi kintal, dikintal. Ada yang kurang, ada yang dengdek kadi. Tempo dia membeli dengdekna, tempo ngajual dengdekna kadi. Pokoknya mah dikurangan. Nah, kurangan timbangan. Nah, siap-siap saja sawahnya nanti akan kena hama. Bahkan bukan orang yang dampaknya bukan orang yang curang dalam timbangan, sekitarnya pun kena imbasnya. Masalah. Itu akibat dari mengurangi timbangan, curang dalam timbangan. Sawah banyak, belit kok ribuan ratusan, berdek kayak siluman kemana baik. Ya, banyak hama, banyak penyakit, termasuk kekeringan apa, itu akibat daripada tawfifi. Ya, wala tadfaul kaila illa muni'an naba, ya, illa muni'an naba, hadis Nabi. Dan itu saja, mudah-mudahan kalau nanti jadi pedagang jangan sampai kalian curang, ya. Kalau jadi pedagang nanti curang, kan lumayan pas sekilo saon, ya. Lumayan siksanya, lama-lama jadi jangan sampai kita jadi pedagang yang curang. Apapun dalam profesi apapun jangan sampai curang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Rabbana fa'na alam tanah limna fakihna wa fakih ahlana wa qurabatil lana fidinina rabbana fa'na bima alamtana rabbi alimna Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fidinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.